salah satu materi di fase F kurikulum merdeka, yang mana materi ini lanjutan dari materi di fase E yang sebelumnya sudah dipelajari mengenai diagram pencar dan juga bagaimana menjelaskan hubungan antara dua variabel menggunakan diagram pencar. Dengan capaian pembelajaran di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka juga dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Untuk cakupan materinya adalah yang pertama mengenai analisis bivariat, khususnya mengenai korelasi dan regresi. Kemudian setelah dianalisis, diharapkan peserta didik dapat menafsirkan hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, tahukah kalian, data dibagi jenisnya menurut banyaknya variabelnya. Yang pertama, data univariat. Data univariat adalah data dengan satu macam variabel atau satu jenis data. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang mana data-data tersebut berdiri sendiri, biasanya dianalisis dengan ukuran pemusatan atau ukuran letak. Kemudian yang kedua adalah data bivariate, yaitu data dengan dua jenis variabel, atau dengan kata lain mempunyai dua jenis data yang berpasangan, misalnya tinggi badan dan ukuran sepatu, atau suhu udara dengan tingkat penjualan es krim. Kemudian ada lagi data multivariate, yaitu data yang memiliki lebih dari dua variabel. Tetapi kita akan bahas di bagian lainnya. Analisis data bivariat. Analisis data bivariat menurut Ascaria Academia adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian menurut Budiono, analisis bivariat ada dua macam, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi bertujuan untuk menentukan kekuatan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian untuk analisis regresi bertujuan untuk menentukan model statistik, khususnya dalam bentuk rumus matematik, yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebasnya. Menurut tim DxAdopt tahun 2021, analisis korelasi adalah untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel dan kemudian menentukan kekuatan dari hubungan tersebut. Selanjutnya perlu dicatat, korelasi bukan berarti sebab akibat. Kemudian menurut Profesor Dr. Sugiono di dalam bukunya, rumusan korelasi adalah seperti ini. Rumus ini hanya digunakan untuk mencari seberapa kuat korelasi antara dua variabel. Masih menurut Prof. Sugiono, kriteria korelasi antara dua variabel didasarkan dari nilai R sebagai berikut. Nah, apabila analisis mau dilanjutkan ke dalam analisis pengaruh sebab akibat, maka rumus yang digunakan adalah rumus Pearson product moment. Dengan catatan, setelah ditemukan nilai R, dilanjutkan dengan uji signifikansi korelasi dengan rumus T ataupun dengan rumus F. Dan sebagai contoh, silakan simak tayangan berikut. Misalnya kita punya sepasang data X dan Y sebanyak 20 buah. Kita bentuk tabel seperti ini. Kemudian di bawah kita jumlahkan dengan rumus sum seperti ini. Kemudian untuk rata-rata kita pakai average dan tinggal kita copy saja. Selanjutnya kita butuh kolom untuk X dikurangi rata-rata X dan Y dikurangi rata-rata Y. Kita buat dua kolom seperti ini. Kemudian kita buat kolom lagi, X dikurang rata-rata X dikuadratkan dan juga Y dikurang rata-rata Y dikuadratkan. X dikurangi rata-rata X, kita kurangkan data dari B2 dikurangi dengan B
23 ya, kita kasih dolar supaya untuk mengunci. Selanjutnya kita tinggal copy saja, berlaku untuk Y dikurang rata-rata Y, kita kopikan ke bawah juga. Kemudian untuk hasil kuadratnya kita tinggal mengkuadratkan hasil di sebelah kirinya seperti ini. Kemudian kita butuh hasil kalinya. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan. Oke, jadi untuk pembilang dan penyebut elemennya kita sudah dapat semua. Selanjutnya kita buat kolom di bawah sini untuk memudahkan. Yang pertama, jumlah dari X dikurangi rata-rata X dikuadratkan, kemudian jumlah dari Y dikurangi rata-rata Y dikuadratkan, dan jumlah dari hasil kalinya. Nah, kemudian kita tambahkan baris untuk koefisien R-nya. Kita tinggal masukkan rumusnya seperti ini. Dan tada, ketemu koefisien R. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang cobalah untuk berlatih mandiri. Misal Dinas Perhubungan di negara Wakanda melakukan uji emisi terhadap mobil-mobil di wilayahnya. Salah satu indikatornya adalah kadar hidrokarbon dalam emisi kendaraan. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara usia mobil dan kadar emisi yang dikeluarkan? Dan setelah dilakukan pengujian, datanya seperti ini. Oke, selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.